Beres, 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 beres. Besok tinggal ngangkut. Halo sob, selamat hari ini. Apa kabar semuanya? Udah berapa lama ini kayaknya gue nggak bikin video nih. Turut berduka cita untuk korban bencana gempa di Cianjur, dan semoga penyintas gempa bisa segera pulih dari trauma dan bisa kembali pulih lagi kehidupan normalnya, dan huniannya bisa kembali lagi, bisa direnovasi atau mungkin direlokasi. Selamat bertugas juga untuk teman-teman rescuer atau relawan yang masih bertugas hingga hari ini. Ini hari H+5 kalau nggak salah, H+6 mungkin ya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, dan tetap berupaya untuk melayani segala sesuatunya yang ada di lokasi bencana. Gua mau cerita sedikit tentang, ya, ada hal kecil mungkin yang orang mungkin nganggap sepele, tapi ternyata itu juga penting. Kalau di setiap kebencanaan biasanya berhubungan dengan penyintas atau pengungsi atau survivor atau yang selamat dari sebuah kejadian bencana alam dan non alam, di pengungsian itu biasanya mereka memang sangat-sangat membutuhkan, pertama makanan udah pasti, kedua air bersih, ketiga ada baru kebutuhan lain-lainnya. Tapi kebanyakan di setiap kondisi seperti itu, misal kalau kita bicara dengan kegempaan, dengan bangunan-bangunan yang rubuh dan hancur dan segala macam atau membahayakan, sudah pasti sementara ini tidak bisa dihuni, atau bahkan untuk mendekat saja itu sangat berbahaya. Karena bisa rawan roboh, atau kita berada di dekatnya bisa jadi tertimpa reruntuhan atau kena serpian-serpiannya. Kita nggak pernah tahu itu. Tapi bicara tentang kebutuhan air bersih, memang biasanya disediakan air bersih dari pihak pemerintahan atau yang lain-lainnya. Biasanya menggunakan suplai dari mobil tangki dan akan ditaruh di tangki-tangki penampungan. Tapi yang jadi permasalahan adalah untuk penyintas itu kan tidak punya rumah lagi, atau mereka menjauhi rumahnya. Mereka berada di pos pengungsian, dan sudah pasti mereka akan sulit untuk menampung air karena bak mandinya tidak ada mungkin dan segala macam. Biasanya untuk yang punya bayi atau mau buat wudhu untuk sholat dan lain-lain, cuci-cuci dan lain-lain. Mereka membutuhkan wadah yang sementara ini agak sulit kalau menggunakan mungkin ember atau alat tampungan lain yang plastik segala macam. Drum, kita drum nggak pernah tahu apakah drum itu bersih apa tidak. Tapi yang sudah kami lakukan adalah seperti yang di Lombok Palu itu, bencana gempa Lombok Palu, kami menyiapkan jerigen-jerigen air bersih. Jerigennya baru, jerigennya tipenya HDPE kalau nggak salah, atau yang kalau ada tipe apa lagi yang mungkin lebih bisa untuk food grade atau untuk air minum, minimal buat kebutuhan dapur atau kebutuhan air bersih. Kalau untuk yang lebih spesifiknya ya googling aja lah seperti apa, mungkin ada yang tahu silahkan komen aja. Tapi minimal kalau sebuah jerigen yang HDPE dan plastik itu gampang dibawa, gampang ditutup rapet, gampang untuk diisi, dan mobilisasinya mau dipanggul, mau dipikul, mau diseret kayak mau diapa masih bisa dibawa gitu. Mungkin dari tempat penampungan ke tempat mereka berada itu mereka bisa dengan mudah untuk membawa dengan jerigen seperti ini nih, kira-kira seperti ini nih jerigennya. Sorry, ini agak kotor. Ini bisa ditutupnya double ya. Dia bisa tutup luar, ini tutup lagi yang bisa untuk sealnya lebih biar nggak bocor. Nah ini tipenya setahu gue ini adalah HDPE dan dulunya baru. Kebetulan ini gue pakai buat air cadangan di mobil gue.
kira-kira seperti ini yang paling kecil yang jerigen yang bisa kita sediakan untuk mereka. Dan ini sangat mudah untuk mereka untuk menggunakan menampung air bersih. Siapapun bisa bawa, mau anak kecil kayak yang segini masih bisa ditenteng, mau diikat, dikasih pikulan dia masih bisa dibawa. Pakai motor juga gampang. Dulu pernah ada yang menyarankan menggunakan jerigen seperti ini yang model lipat. Dia lebih praktis, kecil, dan begitu dibuka dia bisa lebar, bisa besar. Tampungan airnya bisa juga lebih banyak. Tapi kelemahannya adalah gampang bocor dan segala macam ya. Mau dibawa yang agak lebih kasar agak susah juga. Ini jerigen kalau seperti ini dia bisa ditumpuk kayak model apa aja, mau agak dibanting juga agak kasar nggak ada masalah juga dia. Dan gampang untuk misalnya bocor aja dengan lem biasa juga atau lakban pun masih bisa ditutup, misalnya bocor samping ya. Kira-kira jerigen seperti ini yang kami sediakan untuk penyintas di sebuah kebencanaan. Ini adalah hal sepele. Dulu sampai pada saat di Lombok itu sempat terjadi masalah adalah pengirimannya. Jika menggunakan udara, ini volumenya besar, tapi barangnya ringan karena tidak kita isi dulu dengan air. Jadi volumenya besar tapi beratnya ringan. Itu yang jadi masalah karena ya kasihan volumenya habis untuk sekedar membawa jerigen ya. Karena dulu kita sampai menyediakan hampir 5.000 jerigen bersih, jerigen baru ya. Dari donatur-donatur itu untuk gempa Lombok dan Palu. Jadi kita bagi 2. Jadi ini sebuah barang yang kelihatannya sepele tapi untuk kepentingan hidup atau mendampingi hidup mereka yang ada di penyintas di pengungsian, di lokasi penyintas yang ada di pengungsian ini sangat-sangat dibutuhkan walaupun sepele. Dan kalau misal terjadi sesuatu di sebuah area itu, terjadi ada sebuah bencana susulan mungkin amit-amit ya, seperti apa, tsunami. Nah kalau tsunami ini bisa jadi pelampung. Ini bisa jadi alat keselamatan, walaupun hanya sekedar jerigen kosong. Ini bisa jadi pelampung. Selain dia bisa menampung air, tapi dia juga bisa jadi pelampung. Dan ini yang biasanya kita memang sediakan di sebuah kebencanaan. Dan mungkin yang sekarang ini di Cianjur sepertinya juga membutuhkan seperti ini, karena beberapa titik pengungsian itu memang agak jauh mungkin dari tempat airnya, atau mungkin penampungannya nggak ada karena mungkin pakai ember juga susah, ember tidak bisa langsung ditutup. Kalau ini dia bisa langsung ditutup, mau dituang ke gayung juga bisa, mau apa, dan lebih mudah dibawa-bawa, mobilisasi lebih gampang, dan istilahnya perawatannya juga nggak terlalu harus ini itu dan segala macam. Jadi mungkin teman-teman yang memberikan donasi bisa langsung membawakan jerigen seperti ini. Mohon jangan bekas ya. Sediakan aja baru juga nggak mahal kok. Tapi jangan yang bekas, karena kita tidak pernah tahu bahwa dia bekas apa, mungkin minyak atau cairan kimia atau yang lain. Sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kita menambah penderitaan mereka hanya dengan gara-gara sebuah jerigen. Tapi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di sebuah penampungan kebencanaan. Jadi teman-teman, kalau memang ada rezekinya, silakan ini bisa diselipkan beberapa jerigen air bersih atau mungkin toren air ya. Mereka di tempat-tempat titik-titik itu butuh toren air dengan pipanya, dengan kerannya, dengan selangnya. Karena mungkin mereka tidak punya penampungan untuk membawa ke tempatnya masing-masing, karena mereka pasti individual akan membuat tenda-tenda pengungsian sendiri. Dan yang pasti mereka kalau rumahnya hancur, biasanya bak penampungan airnya juga hancur. Dan mungkin juga kalau di daerah-daerah pegunungan mereka biasanya mengandalkan dari air mata air, dari mungkin narik selang dan segala macam. Tapi biasanya kalau terjadi kejadian sebuah bencana alam, sumber-sumber air itu mungkin nutup. Jadi mungkin harus dibawa mencari tempat sumber air dari yang lain. Jadi akan lebih mudah jika menggunakan jerigen seperti ini.
Karena mereka bisa mencari dari manapun atau dapat suplai dari pemerintah atau dari donatur lainnya. Mereka akan bisa bawa ini ke tempatnya masing-masing, minimal untuk wudhu atau untuk cuci tangan, karena sangat penting sekali. Mereka akan misalnya mau makan aja harus cuci tangan dulu, karena kalau tidak di daerah sana tuh rentan dengan penyakit ya. Higienis itu harus tetap dijaga, jadi jangan sampai kena diare dan segala macam penyakit-penyakit lain yang butuh ke sanitasi atau kebersihan. Jadi itu yang harus kita siapkan. Oke sob, sementara itu dulu, semoga bencana tetap segera selesai dari Indonesia dan tetap semangat untuk tim yang ada di lokasi. Sampai jumpa lagi. Selamat hari ini.